Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang saya hormati, juga para pembina Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Gomberak yang saya muliakan. Salam kita, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam ini kita telah selesai melaksanakan sholat isya di masjid yang penuh mubarak ini, Masjid Kiai Haji Abdul Jabbar Asili, Pondok Pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Gomberak. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta para pengikutnya yang setia, dan semua kita yang berada di masjid ini sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai basyiran wa nadhiran, juga sebagai uswatun hasanah. Anak-anakku yang saya muliakan dan saya cintai, sebelum kita memulai pengajian kita ini, mari kita berdoa sama-sama. Doa ini untuk mendapatkan hikmah dan rahmat dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya baik, ikuti saya dahulu baru kalian ikuti. Allahumma ya Allah, iftah lana, bukakanlah pintu hikmatak, hikmahmu, wansur alaina, dan curahkanlah kepada kami rahmatak, rahmatmu, min khazaini rahmatik, dari gudang perbendaharaan rahmatmu, ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Ya, untuk hari ini kita akan belajar tafsir surah Al-Baqarah ayat 40. Sebelumnya kita baca dahulu dan saya yang mulai, kemudian kalian ikuti ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, silakan. Ya Bani Israil, uzkuru ni'matillati an'amtu alaikum, wa aufu bi ahdi,
ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun. Sadaqallahul azim. Sebelumnya kita baca perkata dengan kosakata mufradatnya, ya. Ya, ikuti saya. Ya Bani Israel. Hai Bani Israel. Udhkuru. Ingatlah akan nikmat karuniaku, an'amtu alaikum, yang telah kuberikan kepada kalian, wa aufu, dan penuhilah, bi ahdi, janji kalian kepadaku, ufi, niscaya ku penuhi pula, bi ahdikum, janjiku kepada kalian, wa iyaya, dan hanya kepadaku, farhabun, kalian harus takut. Ya, surah ini Al-Baqarah ayat 40, di mana Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya untuk sementara kurang lebih 40 hari menuju Tuhannya, lalu diwakilkan kepada Harun, ya, Harun alaihissalam, yaitu adiknya, untuk membimbing kaumnya. Dan juga 40 itu adalah 40 hadis arba'in yang perlu kita hafal, ya, untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga 40 hari ini antara saya datang dari Saudi Arabia, ya, King Saud University, yaitu pada tanggal 3 Maret 1991, 40 harinya ayah saya meninggal dunia, yaitu pada tanggal 13 April 1991, tepatnya 17 Ramadan, hari Jumat. Hari itu adalah hari Nuzulul Quran dan bertepatan hari kenaikan Isa Al-Masih. Nah, sewaktu beliau masih dirawat di Rumah Sakit Faisal selama 13 hari. Ya, baik. Ya Bani Israel. Ini artinya hai Bani Israel. Jadi melalui firman Allah ini, Allah memerintahkan Bani Israel, ya. Yang pertama, untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena agama Islam adalah agama satu-satunya yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tidak diakui. Nah, jadi tidak ada agama selain agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi, direstui hanyalah agama Islam. Alhamdulillah kita bersyukur karena beragama Islam, walaupun Islam keturunan, karena ada Islam mu'alaf, ya, yaitu sebelumnya beragama non Islam. Nah, jadi ini Bani Israel. Bani Israel itu maksudnya auladu Yakub, ya, anak cucu Yakub. Yakub itu anak dari Ishak. Ishak itu anak dari Ibrahim alaihissalam.
Jadi semuanya nabi, mulai Nabi Ibrahim menurunkan Nabi Ishak, Nabi Ishak menurunkan Nabi Yakub. Jadi Ibrahim ini punya 2 istri. Yang pertama Sarah itu melahirkan Ishak. Yang kedua Hajar melahirkan Ismail. Nah, ini Ishak menurunkan nabi-nabi sampai Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Ismail ini menurunkan langsung ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ya Bani Israil ini anak cucu Yakub. Ya, yang kedua mengikuti Nabi Muhammad. Ya, jadi Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi sesudahnya, makanya disebut Khatamul Anbiya. Penutup para nabi, juga dikatakan Sayyidul Mursalin, imamnya para nabi ya. Dan tidak ada nabi sesudahnya. Maka semua selain orang Islam itu harus masuk ke agama Islam, termasuk anak-anak Bani Israel, yaitu Yahudi dan Nasrani. Makanya Nabi Muhammad itu mengatakan, jangankan umat Yahudi dan Nasrani, Nabi Musa saja seandainya hidup pada masaku, maka dia harus ikut aku, apalagi umatnya. Karena Islam ini rahmatan lil alamin. Kita bukan satu umat saja, tapi seluruh umat. Tidak sama nabi-nabi yang lain. Kalau nabi-nabi yang lain itu hanya umatnya saja dan pada masanya, dan batas waktunya hanya setelah meninggal. Kalau Nabi Muhammad ini basyiran wa naziran, ya, kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia, bahkan seluruh alam semesta. Jadi bukan umat tertentu. Kemudian waktunya tidak terbatas sampai hari kiamat. Nah, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beda dengan nabi-nabi sebelumnya, itu alaihi salam. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam Al-Qur'an itu tidak disebut nama Muhammad kalau dipanggil, tapi dia dipanggil dengan gelar ya ayyuhan nabi. Ya, tidak sama nabi yang lain, ya Musa, ya Aisyah, dan seterusnya. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga menyebutkan nenek moyang mereka, ya, mulai dari Ibrahim sampai Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di sini dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 3 zurriyatan min ulama'ina ma'anuhin innahu kana abdan syakuran. Ya. Artinya yaitu anak cucu dan orang-orang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya ia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Ya, ini menandakan bahwa nenek moyang mereka itu orang-orang yang beragama, orang-orang yang berakhlak mulia, yang saleh. Maka anak cucunya itu harus mengikuti nenek moyangnya, seperti Nabi Nuh alaihissalam dan anak cucunya. Begitu juga Yakub dan anak cucunya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, uzkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Ingatlah akan nikmatku yang aku karuniakan kepada kalian. Nah, ini ada nama ahli tafsir di masa tabi'in, namanya Mujahid bin Jabar, ya. Tapi kalau saya Mujahid Abdul Jabbar, ya. Kalau ini Mujahid bin Jabar itu ahli tafsir pada zaman tabi'in. Ya, dia mengatakan, ya, beliau ayat ini menunjukkan
Artinya bahwa nikmat yang dimaksud di sini adalah munculnya mata air ya dari batu ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu, famfajarat min husnata asyrata ainan kullu nas ya. Ketika Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu, maka muncullah 12 mata air. Ini termasuk nikmat Bani Israel. Yang kedua, turunnya manna wassalwa. Jadi manna itu makanan manis ya, seperti madu ya. Wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dan kami turunkan kepada kalian itu manna dan salwa. Manna itu makanan yang manis seperti madu. Kemudian salwa itu sebangsa burung puyuh ya, jadi enak dagingnya, bahkan lebih enak dari ayam. Kemudian nikmat berikutnya ya, selamatnya mereka dari perbudakan Fir'aun. Karena Bani Israel ini pada masa Fir'aun itu mereka budak, mereka jadi buruh, pekerja keras ya. Kemudian Nabi Musa ini lahir di tengah-tengah mereka. Waktu itu Fir'aun mimpi bahwa ada yang akan menghancurkan kerajaannya dari Bani Israel. Maka dibunuhlah semua bayi yang lahir pada masa itu. Lalu ibu Nabi Musa ini mendapat ilham untuk dialirkan bayinya, yaitu Nabi Musa, di Sungai Nil ya, di dalam kardus. Kemudian istrinya Fir'aun yang mendapatkan bayi tersebut, karena istri Fir'aun ini tidak punya bayi, lalu dia jadikan anak angkat ya, anak angkat. Ketika Fir'aun menggendongnya, itu Nabi Musa pada masa waktu bayi menarik jenggotnya sehingga kesakitan. Lalu Fir'aun ini mau membunuh bayi tersebut dengan pedang yang terhunus, tapi karena istrinya langsung menghalangi, jangan, ini bayi tidak tahu apa-apa, mari kita uji dengan bara dan roti. Kalau dia mengambil roti berarti dia punya akal dari Allah, tapi kalau dia memilih bara maka dia itu tidak punya akal. Ternyata Musa sebenarnya mau mengambil roti, tapi karena ada malaikat yang memindahkan tangannya sehingga mengambil bara, sehingga tidak jadilah Nabi Musa dibunuh, tapi dipelihara sampai besar. Nah, ini antara lain nikmat Bani Israel ya, Bani Israel anak cucu Yakub. Ketika Musa sudah besar ya, Nabi Musa dijadikan nabi untuk memimpin kaum Bani Israel. Maka Fir'aun marah besar, lalu mengejar Nabi Musa bersama kaumnya menuju Sungai Nil. Tepat di Sungai Nil, Nabi Musa tidak bisa menyeberang. Lalu Allah mengilhamkan untuk memukulkan tongkatnya sehingga Sungai Nil itu terbelah menjadi jalanan di tengah-tengah. Ketika Nabi Musa bersama kaumnya lewat, Fir'aun bersama bala tentaranya mengejarnya dari belakang. Nanti setelah Musa sampai ke seberang Laut Merah, dan pas Fir'aun bersama rakyatnya
bala tentaranya di tengah-tengah jalanan itu menjadi laut kembali sehingga tenggelamlah semua. Ketika itu Fir'aun baru sadar bahwa ternyata Tuhannya Nabi Musa benar, tetapi sudah tidak berguna lagi. Pada masa itu maka mayat Fir'aun ini tetap utuh sampai sekarang untuk menjadikan pelajaran bagi umat-umat sesudahnya, yaitu ada di Mesir kalau kita mau melihat. Uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya, ingatlah akan nikmatku yang aku anugerahkan kepada kalian, ala abaikum, yaitu para nenek moyang kalian, ya. Minal inja'i min Fir'aun, ya, dengan keselamatan dari Fir'aun beserta bala tentaranya. Wa falqil bahri, ya, dan Nabi Musa dapat membelah laut. Nah, ini termasuk nikmat Bani Israel. Kemudian juga wa tazlilil gamam wa ghairu zalik, ya, dan juga memberikan berupa awan, ya, awan yang menaungi mereka, ya, dan lain-lain. Ini perlu disyukuri, ya, oleh Bani Israel. Antara lain kesyukurannya itu adalah bitaati, dengan taat kepadaku, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah berfirman selanjutnya, wa aufu bi ahdi, ya, dan penuhilah janji kalian kepadaku. Nah, ini ada di surah Al-Maidah ayat 12, ya, yang artinya, dan sesungguhnya Allah mengambil perjanjian dari Bani Israel dan telah kami angkut, ya, nenek moyang mereka 12, dan kami angkat, ya, mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berfirman, sesungguhnya aku berkata, sesungguhnya aku beserta kamu, sesungguhnya jika kamu, ya, mendirikan salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul kami, ya, dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, sesungguhnya Allah menghapus dosa-dosamu dan sesungguhnya kamu akan masuk ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Nah, ini janji Bani Israel kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu taat kepada Allah dengan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, antara lain dengan menegakkan salat, ya, juga membayar zakat, membantu sesama, dan lain sebagainya. Nah, niscaya aku akan penuhi janjiku, ya, janji Allah kepada mereka, yaitu berupa surga, ya, mereka akan masuk surga. Tapi kalau mereka tidak akan penuhi janji Allah, maka tidak ada kemungkinan mereka masuk surga. Ini di dalam tafsir Al-Jalain, allazi ahadtuhu ilaikum minal iman bi Muhammad. Ya, jadi orang-orang Yahudi sekarang ini, yaitu Bani Israel, ya, namanya dahulu, sekarang bangsa Yahudi, termasuk yang menjajah Palestina itu, ya, itu termasuk Israel, Bani Israel. Nah, ini kalau mereka memenuhi janjinya, yaitu beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti ajarannya, nah, itu sama dengan kita orang Islam, yaitu masuk surga.
ufi bi ahdikum, ya, niscaya aku akan penuhi juga janjiku kepada kalian, ya, allazi ahadtuhu ilaikum, yang aku janjikan kalian, ya. Jadi janji Allah itu benar, tidak pernah ingkar janji, tidak sama manusia. Manusia itu ada yang tepati janji, ada yang ingkar janji. Termasuk Bani Israel mungkin ada yang tepati janji dan ada yang ingkar janji. Tapi kalau Allah tidak pernah ingkar janji, selalu tepati janji. Nah, apa janji Allah kepada mereka? Yaitu pahala. Nah, pahala ini untuk balasannya nanti di akhirat berupa surga, bidukhulil jannah. Tapi kalau tidak menepati janji, ya itu berbuat dosa, maka balasannya juga berupa siksaan, yaitu api neraka. Wa iyaya farhabun, ya, dan hanya kepadakulah kalian takut. Ya, di sini takut artinya takut masuk neraka. Ya, takut akan mendapat siksaan. Ya, jadi hanya kepada Allah kalian takut, tidak boleh takut kepada selain Allah, ya, karena Allah yang bisa melindungi kalian dari semua malapetaka. Ya, selain Allah tidak akan bisa melindungi. Makanya itu ada doa sesudah salat, Allahumma la mani'a, ya, sesungguhnya tidak ada yang bisa melarang, ya, la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang bisa melarang siapa yang kamu beri, dan tidak ada yang bisa memberi siapa yang kamu cegah. Jadi yang punya kekuasaan adalah Allah semata-mata. Jadi walaupun orang jahat berkumpul semua untuk mencelakai kamu, kalau Allah tidak mengizinkan, itu tidak akan terjadi. Walaupun semua orang mau menolongmu, ya, kalau Allah tidak mengizinkan, itu tidak akan terjadi. Makanya kita harus takut hanya kepada Allah, karena janji Allah itu maha benar. Khafun, ya, mereka takut, ya, kepada janji Allah yang benar, ya. Al-wafa'u bihi duna ghairi. Jadi kamu harus takut hanya kepada Allah. Jangan takut selain kepada Allah. Kita tidak boleh takuti selain kepada Allah. Takut dimaksud di sini adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Tetapi takut kepada manusia, itu bisa saja meninggalkan larangan Allah, meninggalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena hanya takut kepada manusia, bukan takut kepada Allah. Ya, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Walaupun cukup satu ayat, tapi kita amalkan, kita hafal, lalu kita pahami artinya, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, lalu kita dakwahkan, ya, kita ajarkan dan kita bela, ya, kalau ada yang mau merusak, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tansurullah yansurkum, kalau kamu membela agama Allah, pasti Allah akan membelamu. Iyansurkumullah fala ghalibalakum, kalau Allah membela kamu, maka tidak akan ada yang bisa mengalahkan kamu. Maka gantungkan perlindungan kita 100%, bahkan lebih dari itu, kepada Allah semata-mata, ya. Maka di dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakan Allah itu esa, Allahus samad, Allah tempat bergantungnya segala sesuatu. Jadi tidak ada yang tidak bergantung kepada selain Allah, semua bergantung kepada Allah, karena Allah itu maha perkasa, maha kuat, lam yalid, tidak beranak, walam yulad, tidak diperanakkan, walam yakul lahu kufuwan, dan tidak mempunyai sekutu. Baik, kita tutup
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Mari kita baca sama-sama, ikuti saya. Allahumma, ya Allah, ij'al hadzal Qur'an, jadikanlah Al-Qur'an ini rabi'a qulubina, sebagai penjernih hati kami, wa nura sudurina, dan penerang dada kami, wa jillai husnina, dan menghilangkan kesedihan kami, wa zihaba hammina wa gammina, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.